nama pemerintah Kota Bogor, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila Bapak Ibu harus menunggu cukup lama, selama kurang lebih 15 tahun, untuk akhirnya bisa memulai ibadah di tempat yang baru ini. Hidup yang tak pernah diperjuangkan, tak akan pernah dimenangkan. Pepatah dari Sultan Syahrir ini menjelaskan kalau ingin mencapai sebuah keberhasilan harus didukung dengan kerja keras. Begitu juga dengan Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin Bogor, Jawa Barat, yang terus berjuang untuk memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB rumah ibadah yang selama ini mereka idam-idamkan. Penantian panjang ini pun berbuah manis. Pada tahun 2021, Wali Kota Bogor Bima Arya menyerahkan IMB pembangunan GKI Yasmin. Layaknya pasangan suami istri yang menanti kehadiran buah hati, seperti inilah perasaan yang mungkin dirasakan oleh jemaat GKI Yasmin setelah 15 tahun menunggu tanpa ada kejelasan. Kebahagiaan ini mungkin sempurna karena jemaat GKI Yasmin sudah beribadah di gedung yang baru, yaitu di GKI Pengadilan di Bogor Barat pada perayaan Natal 2022 tahun ini. Meski akhirnya bisa beribadah dengan tenang, namun sejarah tak akan menghapus memori panjang tentang polemik pembangunan GKI Yasmin. Berawal dari penolakan warga Kelurahan Curug Mekar pada tahun 2008 yang mengklaim jika ada pemalsuan tanda tangan terkait dukungan warga atas perizinan rumah ibadah. Bukannya membantu, Pemkot Bogor yang kala itu masih dipimpin Diani Budiarto malah membekukan IMB GKI Yasmin. Bahkan, ketika pihak GKI Yasmin menggugat ke PT UN, Pemkot Bogor pimpinan Diani Budiarto malah terus melawan dan membangkang terhadap putusan Mahkamah Agung yang notaben memutuskan untuk membatalkan pembekuan IMB GKI Yasmin. Segitu alerginya sama rumah ibadah agama lain, sampai putusan MA saja diabaikan angin lalu. Lalu, bagaimana dengan umat muslim yang selalu menggunakan jalan ketika menjalankan ibadah sholat Idul Fitri? Bukannya sama saja? Bisa dilihat, jika hari raya besar seperti Idul Fitri, hampir seluruh ruas jalan dipenuhi oleh kegiatan sholat Id. Bahkan penutupan jalan juga dilakukan agar ibadah bisa berjalan dengan khusyuk dan tenang. Hampir tidak ada penolakan atau persekusi dari warga minoritas ketika kegiatan sholat Id berlangsung. Sekalipun ada, itu hanya satu kali terjadi di Papua pada tahun 2015. Namun setelah kejadian itu, tidak ada lagi praktik represif serupa yang terjadi di daerah tersebut. Hal ini membuktikan jika pemerintah bergerak cepat ketika ada kelompok intoleran yang berusaha membuat onar. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi inilah praktik intoleran mulai digerus. Para pemimpin daerah yang bekerja di bawah rezim Presiden Jokowi seperti Wali Kota Bogor saat ini, yaitu Bima Arya, langsung gercep memberikan izin membangun rumah ibadah buat GKI Yasmin. Meskipun berliku-liku, tetapi pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan sengketa ini sehingga pembiaran yang sudah berlangsung sejak era pemerintahan SBY ini bisa diputus mata rantainya. Ternyata praktik pembiaran seperti ini memang nggak bisa dikasih ruang sedikit pun. Efek negatifnya begitu melekat hingga potensi ancamannya begitu besar terhadap keutuhan bangsa. Hal ini seolah memvalidasi sebuah istilah, jika suatu perilaku yang salah terus-menerus berulang dilakukan, maka akan menjadi suatu kebiasaan. Inilah efek pembiaran di era SBY yang akhirnya menjangkiti masyarakat. Fenomena intoleran di era SBY tumbuh subur, namun tak pernah tersentuh dengan serius. Terbukti dari laporan yang dikemukakan Lembaga Kontras pada tahun 2013 lalu. Dalam 4 bulan saja terdapat 60 kasus intoleransi. Bagaimana tidak? Kasus-kasus intoleransi dengan menggunakan cara yang represif terjadi di era SBY. Seperti misalnya persekusi jemaah Ahmadiyah di Cikesik pada tahun 2011 lalu. Peristiwa ini tidak akan dilupakan karena memakan korban tewas akibat penyerangan secara membabi buta oleh sekelompok oknum intoleran. Nggak hanya itu, tindakan represif juga terjadi di Sampang, Madura ketika ada penyerangan terhadap kelompok Syiah pada tahun 2012. Nah, jadi nggak heran kalau masih ada residu-residu peninggalan buruk SBY dan Presiden Jokowi jadi kena getahnya.
Seolah-olah pemerintahan saat ini dinilai menimbulkan polarisasi serta perpecahan antar umat beragama. Padahal, bibit-bibit intoleransi itu sudah tertanam kuat sejak era pemerintahan SBY. Untungnya, di era Presiden Jokowi, rekam jejak buruk yang ditinggalkan SBY diperbaiki hingga tren indeks kerukunan umat beragama dalam 5-6 tahun terakhir mencapai angka di atas 70 atau dikategorikan tinggi. Bahkan, pada tahun 2021 kemarin angkanya melesat di 72,39 atau naik 4,93 poin dari tahun sebelumnya. Angka ini sebenarnya bisa lebih tinggi, namun kaum intoleran yang masih berkeliaran berpotensi membuat angka ini jadi anjlok. Manusia-manusia yang alergi sama rumah ibadah umat agama lain ini benar-benar gak ragu lagi memperlihatkan sikap intoleransinya dengan menggeruduk kegiatan ibadah umat agama lain. Seperti yang terjadi di Cikarang, Bekasi pada tahun 2020 lalu. Yakni terdapat oknum warga yang melakukan persekusi terhadap jemaat yang tengah beribadah di rumah. Padahal saat itu kondisinya sedang darurat karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan umat untuk beribadah di rumah. Keterlaluan. Meski masih ada beberapa oknum intoleran yang gak kapok-kapok bikin onar dengan menolak kegiatan ibadah umat lain, namun pemerintah terus berusaha mengantisipasi hal ini hingga sekarang. Makanya, ibadah perdana jemaat GKI Yasmin di momen Natal kemarin bisa menjadi tolak ukur bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia.